Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bertemu di Arjun Kita Berkat channel YouTube. Guys, kali ini saya hanya ingin bercerita semacam memberikan motivasi kepada teman-teman semua yang tengah mengalami masalah, terutama di tengah masa pandemi corona ini. Di tengah masa pandemi corona, dari mulai yang kita terjadi di bulan Maret, banyak orang yang jobless alias kehilangan pekerjaan. Yang tadinya hidup kita juga normal, kita bisa koko-koko bareng temen, kita bisa having fun, hang out bareng teman-teman. Sekarang tidak bisa lagi. Kita harus, kalaupun masih ada yang bekerja, work from home, work from office, pulang kantor langsung pulang. Itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Orang yang tadinya biasanya pulang kerja jam 6, menghindari macet, hangout sama teman-teman di mall, di cafe, sekarang udah nggak lagi, pulang kantor langsung pulang. Kehidupan sehari-hari juga begitu. Pulang kerja di kantor ya biasanya kita makan siang bareng-bareng ke satu tempat, yang makan yang kita udah searching dari kemarin, janjian sama teman-teman, kita ngumpul di situ yuk. Sekarang kita nggak, bawa makanan dari rumah masing-masing, menghindari virus. Tapi guys, kadang-kadang hidup itu memang jadi nggak normal sih buat kita hidup yang saat itu. Kita hidup sekarang ini sepertinya nggak normal ya. Hidup kita kayaknya terasa kayak apa ya, kayak ada sesuatu kebebasan yang sekarang kita nggak bisa lagi lakukan. Kita lebih banyak hanya ya di kantor, yang tadinya mejanya kita bisa bercanda deket-deket, ngobrol sama temen, bercanda deket-deket, sekarang jaraknya pakai jarak 1 meter, 2 meter, yang dibilang apa? Physical distancing ya, social distancing, physical distancing. Nggak ngenakin sih guys, tapi ya itu kita harus jalani. Tapi memang guys, seperti video saya sebelumnya, memang hidup ini akhirnya membuat kita merasa tidak nyaman. Kita harus kayak sesuatu yang hidup kita semacam dibatasi untuk bergerak, dibatasi untuk berinteraksi dengan teman, untuk ngobrol saja dulu. Kalau sesuatu yang nggak sopan, kalau kita ngomong dengan orang lalu kita menggunakan masker, kalau sekarang udah jadi suatu keharusan. Kita ngobrol juga tadi biasanya bisa deket, bisa ya saling bikin apa ya, salam begitulah. Sekarang nggak bisa lagi, mau salaman saja sudah nggak bisa pakai siku sekarang, gitu kan. Cipika apalagi kan gitu, udah nggak mungkin dilakukan. Beribadah juga gitu ya, tadinya bisa kita berkenalan kiri kanan, sekarang jarak, baik itu yang di masjid maupun yang di gereja, semuanya serba dibatasi. Tapi ya memang hal itu harus dijalanin. Tapi ada sisi baiknya guys dalam kehidupan sekarang ini. Dulu kita mau ngobrol, saya nih suami mau ngobrol dengan istri sama anak saya, kita hanya bisa melakukannya di hari Sabtu dan Minggu. Sekarang everyday, karena kerja kebanyakan di rumah, kerja di kantor jarang. Anak-anak lagi, apalagi anak-anak sekolah, udah setiap hari belajarnya di rumah. Tidak ada lagi mereka saya harus antar ke sekolah, pulang sekolah saya jemput, udah nggak ada lagi. Jauh lebih enjoy sih. Saya jauh bisa lebih interaksi sama anak-anak saya jadi tahu perkembangan anak-anak saya yang pintar-pintar dan cantik-cantik itu loh guys, gitu. Yang luar biasa itu. Mereka, saya bisa ngobrol, bisa nanya bagaimana PR-nya, bagaimana pelajarannya, bagaimana sempoanya. Itu guys, itu sisi baiknya dari pandemi corona ini. Sisi nggak baiknya ada, kita jadi kadang-kadang ketemu teman, ketemu tetangga saling curiga, siapa yang jadi ini nih carrier-nya, lo apa gue? Jadi kayak gitu kan guys, dia jangan-jangan dia jadi carrier, membawa virus itu kepada saya, atau saya jadi carrier kepada dia. Itu yang seringkali akhirnya apa? Membuat interaksinya nggak jalan guys. Ya kita hanya bisa berserah sama Tuhan guys, kapan kehidupan ini kalau balik kembali ke arah normal sih, yang sebelumnya mungkin nggak guys. Kita mungkin akan punya suatu habit yang baru dalam gaya hidup kita ke depannya, yang justru sekarang memang kita dituntut. Yang dulunya kita mungkin banyak angkatan old itu yang nggak terlalu peduli dengan namanya dunia digital. Sekarang kita dituntut harus peduli dengan dunia digital, karena sekarang semua serba online di tengah masa pandemi ini. Banyak orang tua, banyak teman-teman saya yang gaptek sekarang terpaksa harus belajar namanya komputer.
bagaimana online, bagaimana interaksi gitu kan. Kenapa? Karena sekarang tugas anak-anak sekolahnya semuanya by online, by Google Classroom, Zooming, semuanya udah serba online. Yang dulu kayaknya mimpi kali ya bisa melakukan itu di sekolah, anak-anak juga belajar komputernya ya gitu, orang tua juga nggak tahu perkembangannya. Sekarang kita jadi tahu, pertama kayak ulangan kemarin saya jadi bisa mantau anak saya bagaimana dia punya hasil, karena saat dia mengerjakan ulangan saya sebagai orang tuanya, saya duduk di sebelah dia, saya bisa melihat bagaimana hasil kerja dia selama dia belajar home learning. Itu sisi baiknya. Tapi jangan takut guys, di rumah bukan tidak ada peluang. Di rumah jangan bilang dunia kiamat. Di rumah kita bisa menciptakan peluang. Justru dari suatu keadaan yang tidak mengenakan, ada peluang yang bisa dihasilkan di sana. Contohnya apa? Sekarang kita bisa mengerjakan banyak hal, banyak peluang sebenarnya yang dari dulu sebenarnya sudah ada. Cuma karena kita asik dengan gaya hidup kita yang di luar, yang semuanya serba di luar, interaksi di luar, akhirnya kita nggak mengerjakan itu. Padahal itu peluang. Sekarang kita dituntut mengerjakan itu. Kenapa? Karena mau tidak mau kita dipaksa mengerjakan semuanya dari rumah. Dan itu adalah peluang. Dan akhirnya di tengah masa seperti ini, yang penting satu guys, jangan putus asa. Yang tadinya kita mungkin bisnis kita konvensional, saya konvensional tadinya bisnisnya, tapi dari masa pandemi ini saya belajar, ternyata saya harus beralih dari yang konvensional ke digital entrepreneur lah anak-anak sekarang bilang gitu kan. Ya itu yang harus saya kerjakan. Saya harus mempelajari lagi dunia internet, bagaimana membaca peluang di dunia internet, bagaimana saya bisa menggerakkan ekonomi bisnis saya di dunia internet. Itu loh guys. Dan itu membuat saya, oh iya ya, ternyata dunia internet itu membuat kita tuh melakukan segala aktivitas bisnis kita tuh jauh lebih mudah. Dulu saya berpikir marketing itu adalah door to door selling, lalu saya datengin orang, saya tawarin produk saya, tinggal saya tunggu reaksinya, kapan belinya. Nah, yang waktu saya untuk misalnya saya mau menawarkan satu produk saya serba terbatas. Bicara misalnya saya mau nawarkan produk saya ke satu company, paling satu hari dengan jarak yang macet dari tempat kerja saya lalu ke klien bolak-balik, maksimal dari pagi sampai sore mungkin cuma dua klien saya bisa kerjakan. Selebihnya besok baru saya kerjakan 2. Tapi sekarang ternyata di dunia digital marketing sekarang, yang di dunia digital entrepreneur yang anak-anak bilang sekarang, ternyata jauh lebih canggih guys. Kita bisa memarket diri kita bisa memarket produk kita hanya dengan klik all the way. Semua di dunia ini, orang di dunia bisa melihat produk kita. Tergantung bagaimana kita memaintain produk itu, membuat suatu model yang tampilan yang bagus, eye catching, coloring, segala macam yang membuat orang tuh melihat produk kita, wow. Ternyata di dunia itu saya belajar dari anak-anak saya. Sorry guys, saya sedikit potong. Saya belajar dunia editing itu dari anak saya. Tahu nggak guys, anak saya kelas berapa? Baru naik kelas 5 guys. Dulu saya dunia ginian saya guys, mahasiswa. Anak saya kelas 5. Ternyata wow, saya merasa diri saya kayaknya dulu udah hebat ya. Ternyata dibanding anak saya sekarang, nothing. Ternyata harus sekali lagi saya belajar. Nah, itu ternyata di situ saya belajar bagaimana editing, bagaimana mengedit suatu produk, bagaimana mengedit tampilannya nanti ditampilkan di dunia digital nanti yang bisa masyarakat tuh atau customer itu merespon dengan positif produk kita. Itulah hebatnya dunia digital. Nantikan ya guys. Next, saya akan jabarkan bagaimana membuat satu produk yang bisa di-maintain. Apa itu bisnis digital, bagaimana memaintain suatu produk itu bisa laku di dunia digital, bagaimana memarketing, bagaimana melakukan attaching produk, bagaimana attacking produk untuk bisa attacking market, bagaimana kita bisa merebut pasar yang sebenarnya pasar ini terbuka dengan 6 miliar penduduk dunia. Itu adalah market. Sekarang bukan sesuatu hal yang susah. Yang penting kita bisa kemauan, kita bisa mengaplikasi dalam satu bahasa Inggris, udah pakai aplikasi kita bisa, meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris kita bisa pakai aplikasi penerjemah, kita bisa membuat satu editing gitu kan, lalu kita tampilkan di kanalnya, bisa kanal YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, whatever, apapun bisa kita kerjakan. Yang penting guys ada kemauan, percaya di tengah pandemi pasti ada peluang, di tengah masalah pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa guys, ingat ada Tuhan, berserah sama Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi bagian kita,
selebihnya Tuhan yang selesaikan. Itu aja guys ya. Tetap jangan menyerah. Salam persahabatan dari Papa, yang kata anak-anak saya, Paping menyebalkan. Bye bye.